Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Dewan Juri yang saya hormati, pengatur waktu serta pemimpin sidang yang saya hormati, tim pemerintah yang saya segani, dan juga tim oposisi yang saya banggakan, serta para audiens sekalian yang menyaksikan perdebatan pada kali ini melalui tayangan video ini. Baik, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya, Daniel Valentino, dari SMA Negeri 6 Cimahi, Provinsi Jawa Barat, yang bertugas sebagai pembicara pertama dari tim oposisi yang akan memberikan sanggahan dan juga argumen-argumen beserta fakta-fakta yang dapat menguatkan argumen dari tim oposisi. Baik, sebelum itu, mosi pada persidangan kali ini adalah bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pemengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Baik, sebelum itu izinkan saya untuk menyanggah beberapa argumen yang telah disampaikan oleh Ibu pembicara pertama dari tim pemerintah. Yang pertama adalah, Ibu pembicara pertama dari tim pemerintah mengatakan bahwa dengan menggunakan influencer sebagai alat untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah, itu berartikan bahwa pemerintah memanfaatkan influencer. Padahal itu menjadi salah satu manfaat influencer untuk dapat menyebarluaskan informasi ataupun kebijakan-kebijakan pemerintah dengan baik dan dikemas dengan baik. Selanjutnya, Ibu pembicara pertama dari pemerintah mengatakan bahwa ini bukanlah suatu hal yang tepat. Padahal dengan menggunakan influencer, tentu informasi dan kebijakan pemerintah bisa disampaikan dengan secara luas atau mencakup lingkungan yang luas. Terlebih lagi, dengan adanya media sosial ini, informasi bisa dapat disajikan atau disebarluaskan dengan cara cepat menggunakan influencer. Selanjutnya, Ibu pembicara pertama dari tim pemerintah juga mengatakan tidak perlu memikirkan kualitas dari penyampaian kebijakan tersebut. Padahal dalam menyampaikan kebijakan, dalam menyampaikan kebijakan, hal pertama yang dilihat oleh masyarakat adalah kualitas dari penyampaian kebijakan tersebut. Jika penyampaian kebijakan tersebut dikemas dengan cara yang baik ataupun dengan cara yang berkualitas, tentu saja informasi dan kebijakan yang disampaikannya pun akan memiliki kualitas yang tinggi dan dapat menarik perhatian masyarakat lebih. Selanjutnya, Ibu pembicara pertama dari tim pemerintah juga mengatakan bahwa ada baiknya kebijakan pemerintah tersebut disampaikan oleh pejabat terkait. Padahal dengan adanya influencer, penyampaian informasi dan juga penyampaian kebijakan dapat dikemas secara menarik dan dapat menarik perhatian dari masyarakat. Berbanding terbalik dengan hanya dilakukannya sosialisasi, apalagi sosialisasi hanya bisa dilakukan di sejumlah titik, dan itu pun dilakukan secara bertahap, tidak secara langsung dan menyeluruh seperti halnya kebijakan pemerintah yang disampaikan oleh influencer melalui sosial media yang bisa langsung menyeluruh tersampaikan ke seluruh Indonesia dan bisa dicerna oleh masyarakat secara lebih cepat. Selanjutnya, influencer juga hanya bertugas untuk mempromosikan. Mekanisme penyampaian kebijakan itu semuanya diatur oleh pemerintah. Jadi, influencer di sini hanya bertugas menyampaikan dan juga mempromosikan setiap kebijakan-kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah. Dan mekanisme penyampaian kebijakan tersebut sudah diatur oleh pemerintah. Influencer hanya bertugas untuk mempromosikan di media sosialnya dan berharap masyarakat dapat memberikan reaksi atau respon yang baik terhadap kebijakan yang telah disampaikan oleh pemerintah. Selanjutnya, saya akan masuk dalam argumen-argumen dari tim oposisi yang telah saya buat. Yang pertama adalah, dengan menggunakan influencer, informasi akan mencakup dengan luas dan dengan secara cepat. Berbanding terbalik dengan adanya sosialisasi yang disampaikan oleh pemerintah, ini akan memakan waktu yang cukup lama, sehingga masyarakat lebih lama untuk memahami kebijakan-kebijakan yang telah disampaikan oleh pemerintah. Selanjutnya, pemilihan influencer yang mengerti kebijakan. Ini ada salah satu contoh agar pemerintah dapat mensosialisasikan kebijakannya melalui influencer, tapi dengan pemilihan influencer yang tepat. Beberapa tahun lalu dari berbagai sumber media, ada salah satu langkah pemerintah yang dinilai cukup kontroversial oleh masyarakat, yaitu mengangkat seorang duta Pancasila, padahal dia menghina Pancasila itu sendiri. Ini mengartikan bahwa pemerintah mengambil langkah
menjadikan seorang influencer duta Pancasila padahal dia tidak mengerti apa isi dalam Pancasila itu, sehingga dia menghina dasar negara Indonesia, namun pemerintah mengambil langkah untuk menjadikan dia duta Pancasila. Di sini kita bisa lihat bahwa pemilihan influencer dalam menyampaikan kebijakan pemerintah itu tidak salah, tapi pemerintah yang salah dalam memilih influencer untuk menyampaikan kebijakan pemerintahan lainnya. Selanjutnya, memanfaatkan media sosial di era globalisasi atau di era peningkatan atau pertumbuhan teknologi ini. Dengan menggunakan media sosial, kita bisa memanfaatkan setiap media sosial untuk menyampaikan informasi-informasi penting ataupun kebijakan-kebijakan baru yang telah dibuat oleh pemerintah. Ini menjadi salah satu hal yang bisa membuat Indonesia lebih maju dengan menyampaikan kebijakan pemerintah melalui media sosial. Seiring dengan berkembangnya zaman, maka dari itu, saya dari tim oposisi sangat setuju dengan penggunaan influencer dalam penyampaian kebijakan pemerintah, namun harus melewati seleksi yang ketat, seperti influencer harus mengerti hukum, dan juga influencer yang menyampaikan informasi kebijakannya harus dapat mengerti apa isi kebijakan itu tersebut. Tidak memilih influencer secara sembarangan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah. Ini menjadi tugas bagi pemerintah untuk bisa menseleksi influencer yang akan menyampaikan kebijakan tersebut. Seperti satu contoh yaitu duta pariwisata. Duta pariwisata harus melewati berbagai hal untuk bisa menjadi seorang duta wisata, seperti seleksi ketat yang terdiri dari harus memahami wilayah di mana ia ditempatkan, dan juga harus belajar bahasa di mana ia harus ditempatkan. Ini menjadi salah satu faktor untuk bisa membantu pekerjaan dia mempresentasikan wisata yang ia tempati atau wisata di tempat di mana ia bekerja. Maka dari itu, saya dari tim oposisi sangat mendukung penggunaan influencer untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintahan, asalkan melalui seleksi yang ketat, dan juga influencer yang menyampaikan harus mengerti hukum dan juga harus mengerti setiap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Baik, terima kasih dan selamat sore.